Pergaulan kampus tuh serem tuh pokoknya tuh. Nyekokin temen lu. Nah iya. Gue dari zaman gue SMP sih gue udah kayak jarang balik ke rumah gue. Gue juga sih TikTok udah jadi pionirnya. Oke, balik lagi di podcast Ormas, obrolan seputar mahasiswa. Ya, kali ini nih kita dengan suasana berbeda nih ya. Yang kemarin-kemarin kan kita di outdoor karena hujan dari hujan. Dari hujan. Makanya kita banget sih. Iya, makanya kita dadakan nih. Iya, dadakan. Pakai studio apa? Studio rumah sendiri. Rumah sendiri. Modal minim. Jadi di episode kali ini gua nggak bakal jauh-jauh dari kayak episode pertama itu kita ngomongin tentang mahasiswa, tentang kehidupan mahasiswa, baik pergaulan dalam kampus atau luar kampus. Dengan bintang tamu yang kemarin tuh siapa? Bang Opet ya? Bang Opet. Nah, sekarang nih kita masih bahas tentang mahasiswa juga, tapi dengan bintang tamu yang berbeda. Nah, kenalin dulu nih bintang tamu kita. Kalau gue sih manggilnya Acil. Biar nih Bang Acil sendiri dah nih yang kenalin diri nih. Oke, perkenalkan nama asli gue bisa dipanggil Rama. Tapi kalau panggilan anak-anak tuh biasanya suka Acil. Ya, suka Acil. Itu panggilan Acil didapat dari mana tuh kira-kira tuh? Acil tuh dari gua pas SMP kayaknya. Udah lama berarti ya? Udah lama. Pas gua baru-baru masuk SMP gitu. Kan gua kayak ya badan gua kecil gitu kan. Sering panggil, "Woi, Cil gitu." Terus kayak ada yang ngebanyol aja gitu, ada yang manggil, "Woi, Acil" gitu. Jadi kayak keterusan gitu. Karena rata-rata tuh orang kalau pada nanya tuh, "Woi, lu kenal si Rama nggak? Rama mana? Kalau Rama kecil lah langsung kenal. Ramcil. Emang ada panggilan tuh didapat dari tongkrongan biasanya. Bukan dari tongkrongan, kayak misal dari apa fisik kita gitu kan. Lu kenapa nggak dipanggil Acil? Susah, udah ada soalnya. Udah ada. Kan banyak namanya aja. Banyak. Bukan satu atau dua orang pasti di. Gua bukan anak tongkrongan, Bang. Oke. Anak rumahan. Nah, ini sekarang gue mau tanya-tanya aja nih sama Acil nih. Kawan kita juga dia, satu fakultas, cuman beda ini aja. Jurusan kita sama, ilmu komunikasi. Beda prodi. Kalau Acil ini dia dari prodi broadcast, dia juga sama kayak Bang Opet kemarin. Oh iya sama ya? Sama juga dia broadcast juga. Kebetulan emang temen gue juga. Nah, temen gue juga. Pasti asiknya sama juga nih, karena tongkrongan juga pasti nih. Nah, ngomong-ngomong nih Cil, gue mau nanya nih, menurut lu pergaulan di kampus itu kayak gimana sih Cil? Menurut pandangan gua aja ya. Kan setiap orang kan beda-beda kan pandangannya. Ya menurut pergaulan di kampus sih menurut gua tergantung dari orangnya masing-masing sih ya. Kalau kita ngomongin pergaulan kampus, dia tuh ya ada yang bisa dibilang ya serem. Ya pergaulan kampus tuh serem tuh pokoknya tuh. Serem, lucu. Sama kayak random aja sih gitu. Jadi kayak macem-macem aja. Ya macem dah pokoknya tuh kampus tuh random dah itu. Kalau disebutin warna kayaknya warna-warni sih tuh, warna-warni ya, warna-warni. Jadi pergaulan kampus tuh kalau buat gua nih pandangannya tuh buat yang gua biasa sering yang gua alamin aja nih ya, yang gua alamin di kampus tuh ya. Gua sih kayak ngeliat orang-orang pergaulan di kampus tuh kayak kok kayak agresif banget gitu, kayak liar banget gitu, benar-benar kayak sampai segininya ya pergaulan kampus, ternyata beda banget sama pergaulan zaman gue sekolah gitu kan. Jauh lah ya. Ya jauh banget, pasti jauh banget bedanya. Karena kedewasaan juga ya sih, ya kan. Sama biasa itu faktor lingkungan juga. Ya biasa tuh faktor lingkungan yang di luar kadang ada yang suka dibawa ke dalam kampus kan. Jadi kayak misalnya dia di luar nih emang orangnya bandel nih, ya kan, kayak agresif liar gitu kan. Nah di kampus dia juga malah yang ngajak-ngajak ngebentuk geng-gengan gitu kan ya, teman-temannya sendiri terus kayak sebenarnya tuh pergaulan di kampus atau pertemanan di kampus tuh sebenarnya berbahaya juga sih. Kadang banyak muka dua juga. Waduh. Itu tuh muka dua. Karena budaya dari mana-mana tuh masuk jadi satu. Kita dari orang nggak kenal kan kita nggak tahu backgroundnya mereka gimana, ya kan, apa latar belakang mereka gimana. Makanya kan semua budaya masuk mungkin kan. Nah, sekarang pertanyaan gue nih Cil, lu itu lebih prefer pergaulan lu di kampus apa di luar sih? Di luar kampus, entah lu di rumah, entah di tongkrongan jadi rumah lu. Gini. Gua sebenarnya ya kalau dibilang di kampus sama di luar tuh sebenarnya beda. Beda, enggak jauh-jauh banget sih, cuman kayak beda aja gitu. Kalau di kampus gua lebih kayak ngikutin orang aja gitu. Oke, dia mau
main pergaulan yang kayak gini ya gue ikutin. Tapi itu sesuai ini lu juga kan, apa yang lu pilih-pilih juga kan? Iya, yang jadi lu masuk sama lu. Iya, jadi yang wah, jadi emang orang ini pergaulan ini cocok nih sama gue kan. Emang gue juga tipe orang yang kayak gitu juga nih. Jadi gue ngikutin pergaulan dia, kayak pergaulan yang liar gue suka ngikutin juga, pergaulan yang positif gue ikutin, yang negatif gue ikutin. Jadi kayak bisa masuk kemana aja lah gue gitu. Kayak yang lu di kampus ya mabok-mabok gitu kan, minum-minum, atau kayak yang di kampus lu kayak cuman datang cuman buat kuliah terus pulang, kuliah pulang kayak gitu kan. Ini omongnya sama nih sama Bang Opet kemarin nih tentang mabuk-mabuk nih. Iya. Soalnya gini, nggak jauh beda ya kita kalau mau ngomongin apa lingkungan kampus tuh yang paling liar kan pasti apa ya minum gitu kan, minum. Tapi ya kadang gue salut-salut ya sama orang-orang yang di kampus tuh dia minum gimana tapi sama kuliah lancar-lancar aja gitu. Iya, benar kayak ada ya ada tugas ya dikerjain sama dia tugas ya. Gue tipe orang kayak gitu juga sih, kayak ya gue bisa disebut enggak liar sih, kayak bisa disebut ya gue ngikut arus aja sih, ikutin pergaulan-pergaulan yang ada di kampus aja. Tapi kalau sama masalah kayak tugas atau kayak masalah suruh-suruhan dari dosen tuh kayak UAS UTS gitu tetap gue lakuin sih. Karena kan tujuan utama kita kuliah juga kan buat belajar kan, bukan buat bergaul. Gaul tuh cuman kayak bonus lah. Bonus, bukan bonus juga sih sebenarnya. Emang karena ada aja di lingkup kampus itu tuh pergaulan tuh. Karena kita juga kan manusia itu kan makhluk sosial. Iya, pasti ada bergaul. Tapi gini, sebenarnya tuh di kampus itu kita harus bergaul. Bener. Karena kalau lu nggak bergaul nih, kayak nggak punya teman, jadi susah. Benar, apalagi jadi kayak orang-orang introvert. Wah, itu susah banget sih, soalnya kita kebanyakan kelompok kan, jadi kan butuh teman kan. Jadi kita harus bergaul, banyak teman. Itu relasi. Ya, relasi penting banget. Nah, makanya kebanyakan tuh relasi-relasi itu sebenarnya ada di kampus dibanding di sekolah. Jauh lah ya. Iya, kalau di sekolah kan kita cuman terbatas, tapi kalau di kampus tuh bener-bener luas banget sih. Semua orang bisa masuk. Bisa, iya, pergaulannya banyak. Nah, iya. Circle-circle-nya banyak. Iya. Circle inilah, circle itulah ya. Lu juga sering circle-circlean ya? Kagak, gue masuk mana aja orangnya. Tapi katanya ada temen yang lu musuhin. Anjir. Enggak, lanjut. Jadi gini Cil, kemarin kan gue udah bahas tentang pergaulan kampus sama Bang Opet nih, temen lu sendiri nih. Iya. Nah mungkin sekarang gue udah nanya banyak ke lu nih. Tentang lu lah. Tentang pergaulan, gimana sih mahasiswa di luar kampus tuh pergaulannya gimana? Oh, kayak karena gue kemarin udah tahu kan dari Bang Opet itu pergaulan di kampus kayak gimana dalam kampus. Sedangkan nih gue pengen tahu nih dari lu nih, pergaulan di luar, mahasiswa di luar kampus gitu, pergaulan itu kayak gimana? Kalau di luar kampus sih gue kayak lebih, kalau dibilang parah, gue sih lebih parah di pergaulan gue di luar kampus sih dibanding sama yang di dalam kampus ini. Karena kalau di luar kampus kan kalau luar kampus kan kita ya emang bergaul kan, gak ada tujuan buat belajar ya kan. Iya, bebas. Walaupun kita selalu dapat pelajaran sih dari setiap pengalaman kita. Cuman kalau di kampus kan kita tujuan utamanya kan buat belajar. Jadi agak berbeda nih pergaulan gua. Jadi kalau di luar kampus gua kayak pergaulan gua tuh lingkungan temen gua sih sebenarnya. Gua gara-gara lingkungan temen juga sih. Gua dari zaman gua SMP sih gua udah kayak jarang balik ke rumah. Gua dari zaman SMP itu tuh gua udah jarang balik ke rumah kan. Kayak ikut-ikut temen gue nih nongkrong terus kan, nongkrong terus. Jadi akhirnya dari temen gue yang temen SMP gue ini terus dia punya temen lagi nih, punya kenalan. Jadi gue teman jadi kayak temen gue banyak. Nah luas, terus dari setiap orang itu berbeda-beda kan. Nah jadi kayak gue jadi ngikutin alur dia itu tuh, background dia tuh, yang misalkan dia pengalaman dia dulunya sebelum kenal gue bandel bagaimana, jadi malah dibawa lagi ke gue gitu. Jadi gue ikut-ikutan jadi bandel gitu kan. Tapi kalau misalnya menurut lu nih pergaulan di luar kampus apa sih yang menurut lu tuh paling seru, yang paling lu enak gitu ngejalaninnya, yang paling lu demen lah pokoknya di pergaulan di luar kampus itu tuh? Kalau gue sih ini ya, dulu tuh gue sering nyari-nyari cewek. Nyari cewek ya, farming gitu. farming cewek iya, farming cewek kan. Lobby sana sini tuh. Iya. Siapa aja tuh ya? Iya, siapa yang ku takis-takisin anjing, so ganteng aja. Itu zaman sekolah apa udah kuliah? Zaman sekolah gua. Zaman sekolah berarti lu cari cewek bukan dari sekolah lu doang. Iya. Sekolah lain juga cari juga. Nah, gua dulu tuh lingkungan teman sekolah gua juga banyak. Jadi teman sekolah gua tuh di mana-mana juga tuh. Terus gue nanya-nanya channel
suka nanya channel cewek gitu kan. Buat gue lobby. Ini apa tujuan lu tuh? Apa lobby cewek ini untuk apa nih? Apa untuk pacaran, untuk buat senang-senang doang atau emang ada hal lain gitu? Ada benang merah ya. Sebenarnya cewek itu kebutuhan sih. Kebutuhan laki-laki, biar semangat aja kita, biar semangat ngejalanin hidup, biar ada support system. Agak riskan juga nih kita ngomongin cewek jadi senang-senang doang nih. Takut diserang SJW. Cewek-ceweknya bahaya, sensitif bro. Dulu tuh gua pas zaman gua masih zaman sekolah tuh, zaman gua masuk SMK gitu tuh baru di liar itu sebenarnya dari zaman gue SMP dulu gue mainnya nggak yang sama sepantaran, makanya kenapa gue bisa jadi bandel gitu. Jadi dulu gue pas zaman SMP jarang main sama yang ke sepantaran sumuran gue pasti kayak yang udah sama yang abang-abangan gue yang udah kayak udah nikah, udah gimana kayak pengalaman dia tuh lebih jauh dibanding gue. Jadi kayak gue ngelihat dia tuh jadi kayak oh jadi dia pernah kayak gini jadi kayak kayak seru tuh, jadi kayak gue lakuin lagi di guanya. Makanya gue jadi kayak ngikutin abang-abangan gue gitu, jadi makanya gue jadi kayak kelihatan bandel-bandel gitu kan, karena dulu gue jadi lebih tahu kayak abang-abangan gue tuh kan pasti beragam macem kan abang-abangan gue lah. Soalnya emang agak inian juga sih abang-abangan gue, agak bandel juga, liar, bener-bener liar sih. Ada aja apa aja tuh kayak udah pernah dilakuin tuh di dia tuh beragam macam. Pengalamannya banyak banget lah ya. Mau tentang kayak mabuk-mabuk atau kayak minum cewek gitu tuh. Jadi gue kayak ikut-ikutan gitu, terbawa suasana kan. Jadi gue seru nih kayaknya, seru nih. Gue ikutin gitu. Tapi lu masih lu ini minum juga kan? Oh, dulu gue pas zaman 2020 itu gue masih suka minum tuh 2020 ke belakang kan. Nah sejak 2021 sekarang nih gue udah nggak kayak suka minum. Kenapa tuh? Jadi apa karena udah sadar gitu kan? Bukan ada apa gitu mungkin apa karena udah kesetun. Mungkin udah ada teguran kali ya dari Tuhan. Jadi gue punya alergi alkohol. Iya, gue ada alergi alkohol. Itu tiba-tiba jadi waktu itu tuh gue sering buat minum, sering mabok-mabok gitu kan. Terus pas waktu tahun 2020 akhir gitu, tiba-tiba pas gue lagi minum gitu, tiba-tiba besokannya gue pada bentol kan, pada gatel. Gue kira gatel biasa kan, karena makanan mungkin. Iya, atau karena ya udah emang alergi biasa. Besok-besokan gue minum gitu lagi. Ya udah akhirnya gue rasa wah ternyata gue alergi alkohol. Jadi gue stop minum, tapi gue masih tetap ngikutin pergaulan itu. Iya, walaupun gue nggak minum tapi gue masih ngikutin pergaulan itu. Kayak misalnya ke mana gitu, ke klub gitu, lu nyekokin temen lu. Nah iya. Jadi kayak gue datang ke tempat klub nih kan, biasa tuh kalau gue suka story tuh kan, orang tuh sudut pandang orang tuh ngeliat gue kayak nih gue tuh sering minum nih gini, padahal enggak. Bocah party banget nih. Iya, bocah party. Padahal bocah udah dinner. Udah dinner. Padahal gue enggak. Dinner habis-habisan. Iya, gue enggak minum, padahal gue cuman kayak nemenin temen gue aja gitu. Padahal kalau sekali dia minum lagi udah tuh. Udah tuh banyak bentol-bentol. Kan ada juga tuh gue kemarin ngeliat story lu yang di puncak, yang lu ulang tahun. Oh iya itu. Itu di meja buset minuman apa aja. Birthday party gue emang selalu pasti gue ngadain acara party sih di puncak sama temen-temen gua. Ya itu banyak tuh minuman, emang banyak juga yang ngungkek. Gara-gara lu cekokin tuh. Iya, gara-gara gua cekokin. Gua tuh selalu pasti gua sama temen-temen gua tuh suka bikin acara-acara gitu kan. Bikin acara kan. Jadi kayak sering bikin party entah di puncak atau di Jakarta lu, gitu kan. Berarti sampai yang kolektifan gitu enggak? Iya, biasanya tuh gua nih pertama nih yang misalnya birthday party gue kan, yaudah kayak gue naruh nih berapa gitu. Nah sisanya tuh temen gue cuma nutupin doang gitu. Iya. Terus juga kan dulu soalnya kalau acara itu tuh kayak udah jadi kulturnya tongkrongan gue, jadi harus batu selalu ngadain party. Kalau nggak kayak ada yang kurang aja gitu. Ya. Tapi yang gue lihat nih dari Acil ini ya, mungkin orang yang ngeliat dia tuh kayak misalnya baru ngeliat Instagramnya dia, mungkin kan kayak dari story-storynya aja mungkin gitu kan, kayak liat wah nih Acil ini kayaknya nih
dekat banget nih sama dunia malam nih, dunia hiruk pikuk tentang party-partian. Tapi ada sesuatu Ya, yang orang jarang tahu kali iya, ya. mungkin kan gue kayak pernah ngeliat beberapa kali tuh kayak kasih tahu atau ternyata Acil juga suka naik gunung. Wah, iya. Terakhir ke Rinjani ya. Iya, gua lahir Oh, lu kemarin ke Rinjani? Iya, gua lahir ke Rinjani. Berarti kan itu kan ada apa namanya ya? Keseimbangan lah ya. Karena orang mikirnya pasti wah ini dunia malam dulu nih, mabuk-mabukan. Tapi ternyata dia juga punya hobi yang menurut gua tuh hobi itu yang Jauh gitu ya. Jauh 180 derajat lah ya. di luar Bisa tambah 10 lagi biar Iya. 90. 190. di luar apa dunianya yang hiruk pikuk itu kan tentang party segala macam, tiba-tiba dia ternyata dia punya hobi ya Alam. tentang naik gunung itu. Iya. Nah, gue mau nanya nih Cil, itu lu naik gunung ini, lu apa ya namanya ya? Lu pernah nggak sih lu kepikiran buat seriusin gitu atau cuman hobi doang? Jadi gua tuh dulu suka naik gunung tuh awal-awal karena lihat temen gua. Jadi pas waktu gua lagi nongkrong, temen gua mau pada naik gunung kan, gue ikut. Iya. Pas gue ikut, oh gini ya naik gunung. Akhirnya lama-lama gue ketagihan. Iya. Ketagihan. Udah jadi kayak gue suka traveling gitu kan, suka kayak ke alam-alam gitu kan. Tapi pas gue coba-coba naik gunung awal-awal sama temen gue, sebenarnya capek kan, kayak emang. wah kok gini banget ya naik gunung. Tapi pas gue udah sampai rumah atau udah turun dari gunung, kok ketagihan, Kayak nyandu. jadi kangen gitu sama suasananya ya? Candu. Jadi akhirnya sampai sekarang gue suka naik gunung, suka ke pulau juga sih gue, suka ke pulau. Jadi ke cuman gunung. hobi doang gitu ya? Hobi doang. Hobi doang. Iya. Kayak misalkan ada orang yang dia berawal dari hobi naik gunung, dia seriusin gitu kan, dia ikut Mapala. Iya. Kalau Tapi lu pernah nggak kepikiran buat ikut Mapala begitu? wah kalau Mapala gue nggak ikut karena gue mikirnya kan itu kayak organisasi gitu kan. Nah gue kayak males aja, kayak iya orangnya gue paling males orangnya itu diatur-atur. Iya. Karena kan anak Mapala bisa disiplin-disiplin gitu. Iya. Disiplin pasti ada ketua-ketuanya, ada ini bagian-bagiannya. Iya. Mungkin kayak yang gue pandang juga, mungkin gue juga sama kali sama Acil juga ya. Gue naik gunung juga, gue juga karena hobi. Dulu pernah tempat gue seriusin, Riz. Apaan tuh? Sampai gue ikut Sispala dulu pas zaman sekolah. Sampai sempat gue jadi ketua umumnya juga. Oh iya. Tapi gue sekarang gue juga kayak sama kayak Acil lah. Agak cuman hobi doang lah. Iya. Kan gue juga naik gunung sekarang setahun sekali doang lah. Tapi lu berarti lu apa ya? Lebih sering bergaul di luar kampus ya, Cil ya? Daripada di dalam kampus. Ya gue lebih parahnya sih lebih pergaulan gue tuh di luar kampus dibanding di dalam kampus. Karena gue pergaulan gue di dalam kampus tuh soalnya kayak tujuan gue ya cuman buat belajar gitu kan. Buat belajar. Ya kalau emang di teman gue nya ada pergaulannya yang agak liar gitu, Buat hiburan aja lah ya buat hiburan tuh kayak ya gue tetap ngikutin, tapi kayak gue tahu batasan gue nih, gue harus sampai mana, jangan sampai kayak gue terjerumus lebih dalam lagi nih ngikutin pergaulan di dalam kampus karena Ini di ranah kampus ya, soalnya. iya kampus kan, jadi Dapet kayak nganggu pembelajaran iya, juga. makanya gue jadi kayak ya yaudah dah, gue kalau emang pengen foya-foya atau kayak pergaulan gue lebih liar, mendingan gue di luar kampus aja lah, biar nggak ngelibatin pendidikan gue juga. Karena kita hidup harus fleksibel, harus Jadi, seimbang. Menurut lu ini pendidikan ini penting ya? Penting banget menurut gue. Berarti lu punya ambisi juga nih. Lu lulus mau bakal kemana nih? Oh pasti udah punya gue, pasti gue udah Kira-kira punya. mau kemana nih? Wah kalau buat lulus sih pasti gue. Jadi gue orang itu suka di dunia entertainment sih lebih. Dunia hiburan. Ya, entertainment. Jadi gue suka kayak ya gue pengen next gue misalkan gue selesai dari kuliah gue, ya gue mau pengen bikin project-projectan di dunia entertainment sih. Makanya lu ambil broadcast. Nah iya makanya jurusan gue broadcast. Berarti lu tertarik sama bidang-bidang yang hiburan lah atau Iya. tapi lu kepengen nggak kayak kerja gitu kan? Lu kan broadcast nih, kerja di stasiun TV gitu. Oh, kalau kayak kerja di bagian stasiun TV sih gue tertarik juga sih. Tertarik juga. Ya tertarik, kayak gue juga emang penasaran juga kan sama inian apa TV tuh kayak ini biasanya gue cuma nonton di layar kaca doang nih, gue kayak penasaran nih sebenarnya gimana sih cara kerjanya nih TV nih sampai kayak bisa ditonton gitu loh sama orang-orang gitu kan. Bahkan bukan di TV doang gitu kan, di YouTube. Teknis-teknisnya ya. Penyiaran ya? Iya, Penyiaran penyiaran. Berarti lu bukan salah satu orang yang salah jurusan atau salah ngambil nih. Gue
kayaknya broadcast nih. Oh enggak. Jadi gue dulu pas gue lulus sekolah, gue udah tahu nih arah gue mau kemana. Nah, mau ke dunia entertainment. Tapi yang gue tahu tuh dulu dunia entertainment kayak gitu-gitu tuh cuma ada jadi jurusan di broadcast. Iya. Makanya gue langsung pilihnya broadcast. Padahal kan di situ juga ada DMA ya kan. Iya. Terus ada PR juga kan. Sama ada DKV juga kan. Cuman kalau DKV gue nggak bisa ngedit. DKV lebih ke DKV seni. lebih ke Seni Iya, ya kan. seni Dia ada main inden juga tuh apa lukis juga ya, kan. setahu gua di kafe semester 1 2 gitu masih gambar mulu manual. ya manual. Nah itu gua nggak bisa gambar. Berat. Iya, tapi kalau gambar gunung bisa gua gambar gunung terus tengahnya matahari. Itu gua bisa tuh. Terus di ujung gunungnya ada titik gitu ya. Tiga banget. Titik buluan. burung cuma yang garis doang. Iya. Yang dikasih gini. Yang burung tapi nggak ada kepalanya, sayap doang. Kayak gini. Gak Cil, tapi gini Cil, lu kan anaknya tertarik di bidang entertain nih, di bidang hiburan. Apalagi lu juga anak komunikasi kan nih. Pasti lu peka dong terhadap tren-tren yang lagi di media sosial tuh, terutama TikTok gitu-gitu. Harus peka kan berarti kalau anak ilmu komunikasi. Oh iya, aku ngikutin gua terus. apa yang viral di media sosial gua ngikutin banget gua. Kita juga ya Riz ya. Apa aja Kita ikutin sampai yang gini-gini nih. Itu udah jelas-jelas gue ikutin. harus selalu Oh, ngikutin. itu pasti konten TikTok kan? Iya. FYP gitu. Emang kadang tuh sebenarnya ya kalau gua pandang-pandangnya sekarang TikTok tuh emang yang bikin tergiur orang-orang sih TikTok itu. Sekarang emang menurut gue juga sih TikTok udah jadi pionirnya Media sosial. Media sosial sekarang. Dan namanya jualan. Jualan. Iya. TikTok Shop tuh ya. TikTok Shop, Iya. jualan, Cek keranjang kuning ya. kontennya macam-macam lah, ada Day in My Life. Nah tapi menurut gue nih, pandangan gue ya tentang TikTok ini ya, semenjak tahun itu TikTok dari tahun kapan ya mulai booming itu 2019 2019 ya. 2019. Tapi semenjak dari 2019 sampai sekarang ini, yang gue lihat ini banyak apa namanya artis-artis yang terkenal gara-gara TikTok. Ya. Menurut pandangan lu gimana Cil? Apakah sangat berpengaruh gitu kan sama apa namanya branding seseorang gitu ke apa para penontonnya gitu, makanya jadi terkenal? Kalau kita ngelihat orang-orang yang viral karena TikTok nih ya, terlihat dulu nih dia viral karena apa? Kalau cuman karena joget-joget dong dia nggak punya karya, menurut gue nggak bakal bertahan lama sih. Tapi kalau dia viralnya karena punya karya, itu gue bisa ngejamin sih hidup dia pasti bakal sempurna, bukan sempurna apa ya? Ya enak lah pokoknya kalau dia punya karya, apalagi dia kembangin kan karya dia, maksudnya dia udah bisa viral nih, terus dia punya karya. Nah, dia ngembangin karya dia tuh, bisa makin viral lagi dia. Bisa diundang sama Jokowi ntar. Udah banyak nih undang Jokowi. Udah banyak. Iya. Jokowi itu suka undang-undang. Iya. Siapa aja? Mbak Bayu. Baru pernah diundang. Belum ya? Ya, pokoknya intinya mah lu tertarik lah ya di bidang entertain ya, bidang hiburan. Nah, mungkin podcast kita sampai sini aja. Buat teman-teman boleh diambil yang baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya buang. Buat hiburan aja. Jauh. Buat hiburan aja, buat ketawa-tawa aja, buat Evan. biar tau lah kalau misalnya nanti teman-teman mau masuk kampus atau mau kuliah, bisa pilih-pilih lah mana pergaulan yang baik, mana yang buruk. Kita ambil baik-baiknya aja kayak tadi Bang Acil. Walaupun dia punya backgroundnya yang agak liar lah gitu. Agak liar, agak break-breakan gitu. Tapi dia tetap agak ugal-ugalan. Kiri kanan. Iya, ugal-ugalan enggak jelas. Ya, tapi sama fokus sama pendidikannya. Ya, kita hidup boleh lah sedikit-sedikit mah tipis-tipis buat menghibur diri kan, ugal-ugalan dikit-dikit mah nggak apa-apa. Tapi masalah kalau lu udah terjun udah masuk kampus ya, pendidikan tetap lah nomor satu ya kita ini. Karena kan orang tua kita juga kan pasti pengen kita kan lancar-lancar aja kuliahnya. Lagi sekarang namanya teknologi udah berubah. Kita juga sebagai anak muda kan banyak bersaing kan. Saingan kita banyak. Makanya kita harus junjung lah pendidikan setinggi-tingginya lah. Kalau bisa sebelah kita saingan ya. Podcast sebelah saingan kita. Podcast sebelah. Iya.
Makanya Oke. emang senggol-senggol aja udah. Senggol-senggol aja ya. Podcast sebelah tuh kayak misalnya belum ada yang nyenggol sih. Itu aja dari kita. Saksikan terus podcast Ormas, obrolan seputar mahasiswa. See you.